Masuk rumah kontrakan selaras, pikiran, omongan, fisik selaras, maka dia akan lama tinggal di kontrakan. Jangan begitu masuk kontrakan, jajak, ini rumah gedong. Begitu dia masuk nih, masuk rumah kontrakan, ini rumah gedong. Dua lantai setengah, ada rooftopnya, ada kolam ikan, ada, walaupun secara fakta ini kontrakan. Dan gebleknya banyak orang yang karena merasa harus rendah hati, dia malah menyertakan omongan. Maaf ya, rumah saya kecil, mangga seadanya. Maaf ya, rumah saya sempit, silakan diminum. Rumah kecil, rumah sempit itu adalah fakta. Kalau fakta itu menyakitkan, jangan disebut. Cukup, silakan minum. Paham deh? Silakan minum. Silakan makan. Tidak usah menyebut bahwa rumah saya kecil. Kamu dari sini balik ke asrama. Secara fisik kamu balik ke asrama Mawaridus Salam. Jangan bos, kamu mau kemana? Mau ke Al-Azhar Cairo University? Bilang dong sama diri sendiri sama yang lain, gue mau ke asrama dulu Al-Azhar gitu. Omongannya udah ke Al-Azhar, Andalusia, Istanbul, Turki. Kalian pakai baju koko, pakai peci, pakai kain. Ditanya sama teman-teman, atau teman-teman nggak perlu nanya, udah tahu mau ke masjid Mawaridus Salam. Tapi kita pamit sama teman-teman, gue duluan ke Masjidil Haram ya. Omongan mendahului visi. Duluan saya ke Mekah, duluan saya ke Madinah. Aneh tunggu ente di Masjidil Aqsa, gitu. Orang nggak tahu. Halo lo gitu. Masya Allah, seorang tukang nasi uduk di kampungannya Kiai Ahmad Jamil. Setiap dia ngelihat naik pesawat, setiap kali dia ngelihat pesawat naik dan turun, dia selalu bilang sama anaknya, "Nak, kamu yang bawa pesawat itu. Turun, naik. Nak, kamu yang bawa pesawat itu. Nak, kamu yang bawa pesawat itu." Maka di hari pertama anak ini kemudian menjadi pilot, ada orang yang paling berharga dalam kehidupannya, yakni mamanya, yang dibawa secara gratis terbang di hari pertama dia menjadi pilot. Kalian pengen jadi tentara, kalian pengen jadi polisi, kalian pengen kemudian jadi dokter, pengen punya rumah sakit. Omongan, pikiran, omongan harus mendahului visi. Main ke klinik, "Assalamualaikum, Nek, sakit apa?" "Nggak sakit, saya mau periksa teman-teman." "Loh, kamu kan santri juga." "Ya periksa apa kek gitu." Saya ketika kuliah dengan izin Allah Jalla Jalaluhu berdiri di depan pintu, berdiri. Saya nggak mau masuk sebagai pembeli, saya maunya masuk sebagai owner. Pikiran saya sebagai pemilik, omongan saya sebagai pemilik. Sampai teman-teman itu pada lupa kalau itu warung bukan warung saya. Teman-teman baru bingung ketika ngelihat Yusuf Mansur nih, kok ada di warung ini, ada di warung ini, ada di warung ini, ada di warung, kok di mana-mana. Rasanya nggak mungkin. Mesti saya berdiri di pintu. "Ayo Kak, silakan Kak, masuk Kak. Ya itu meja kosong kan. Silakan. Terus saya dekati. "Gimana Kak makanan hari ini? Enak?" "Iya, alhamdulillah." "Ya udah, kalau ada apa-apa nanti ngomong sama saya." "Oh ya. Pikiran, terus omongan harus mendahului fisik. Kenapa ibu-ibu nih dari mulai mudanya sampai nanti jadi nenek-neneknya nggak pernah jadi pedagang? Karena pikirannya dan omongannya pembeli. "Bang, beli tahu." "Pembeli." "Bang, beli daging." "Pembeli."
Bang, sekilo berapa? Pembeli. Rubah dong pikirannya, mulutnya dirubah jadi pedagang. Gimana kalimatnya? Ya lu cari dong kalimatnya apaan. Bang, assalamualaikum. Ini ikan dari mana dapatnya? Dari Muara Karang. Kalau di Jakarta dari Pantai Labu. Bang, kalau saya yang masukin ikan bagaimana? Itu omongan. Barangnya belum ada. Kita juga nggak ngerti dapat dari mana. Ngomong aja dulu, karena omongan itu harus mendahului fisik. Aha. Ini contoh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nanti kalau mau beli mobil, mau jual mobil sama saya, Bang. Omongan mendahului fisik. Semua orang tahu. Apa? Dia nggak punya syarat apapun untuk berkata kalau mau jual mobil, beli mobil sama saya, Bang. Nggak punya persyaratan apapun. Tapi dia jatuhkan saja omongan. Dia ketok aja pintu orang kampung satu demi satu. Bang, bang, bang. Gitu aja udah. Hingga kemudian berbuah omongan itu. Gantian dia yang diketok. Woi, katanya kemarin bisa beli mobil gua loh. Iya bang, benar. Ayo tuh gua jual mobil tuh, Kijang tahun 2011 itu. Iya bang, taruh aja depan. Taruh aja di depan. Simple. Fisik, tulis. Simple. Titik 2. Fisik akan mengikuti pikiran dan omongan. Enggak. Halo, Waalaikumsalam. Bang, bakal beli mobil kagak? Wah, nggak tahu ya. Rumah gua aja nggak punya parkiran. Ini aja gua ngontrak. Lihat, yang satu melihat orang ini bisa beli mobil, yang satu melihat dirinya nggak bisa beli mobil. Tapi kalau orang ini kuat nih. Perhatikan, lihat dialognya, lihatin. Assalamualaikum bang, buka pintu. Waalaikumsalam. Bang, kalau mau beli mobil sama saya. Apa kata si orang kontrakan ini? Lo gila ya? Lo nggak lihat rumah gua kecil? Enggak lihat rumah gua ini nggak ada parkirannya? Kenapa lo nawarin mobil? Yang pantas lo nawarin ke gua sepeda, motor, kereta kalau kata orang sini. Lihat, perbedaannya luar biasa. Yang satu nggak melihat fakta, nggak melihat fakta itu, langsung ngomong cedek. Bang, mau beli mobil nggak? Yang satu ngelihat fakta. Gila nih orang, nawarin mobil sama gua. Tapi kalau ini kuat, dia akan terpengaruh. Dan besok ketika dia berubah menjadi orang yang lumayanan kaya dan mau membeli mobil, siapa yang dicari? Orang itu. Assalamualaikum, salam. Woi, lu inget nggak? 7 bulan yang lalu nawarin gua mobil. Iya, sekarang gua mau beli beneran. Subhanallah. Pikiran, omongan harus mendahului fisik. Fisik nanti mengikuti pikiran dan omongan. Coba salaman sama yang sebelah. Salaman sama yang sebelah. Bilang, nanti 5 tahun lagi ketemu aku di Australia. Bilang. Ayo, kamu mau kemana? Salaman. Weh, matanya kasih. Mata kasih, mulut kasih. Salaman, bilang, nanti kita ketemu di Turki University, Istanbul University. Ayo, coba. Ajis. Bos, saya nggak bohong. Tulis tanggalnya. Tulis tanggalnya, tulis tahunnya, tulis jamnya, dan tulis lokasinya di Mawaridus Salam. Tapi ucapan kalian itu, insya Allah dengan izin Allah, fisik akan ngikutin pikiran dan omongan. Maulaya sholli wa sallim daiman. Qalbi kulli
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Saya bilang sama orang kampung, siapa yang belum pergi haji? Saya Pak Ustaz. Baik, pulang langsung undang orang kampung. Pulang, kamu pulang, undang orang-orang kampung. Masuk ke musola demi musola. Assalamualaikum, saya Mansur. Saya mengundang saudara-saudara jamaah sholat asar untuk hadir hari Sabtu besok. Saya bikin tasyakuran berangkat haji ke Baitullah. Omongan mendahului kenyataan. Dia ke Tanah Abang aja belum pernah. Dia undang sana sini. Orang bertanya-tanya, bener dia daftar haji itu? Bukannya punya utang di warung dia itu. Bener dia itu daftar haji, bukannya dia anaknya belum bayar sekolah. Siapa yang bayarin dia haji? Ketika orang mengkonfirmasi, diingat, kalau kenyataan tidak sesuai dengan pikiran dan omongan, jangan diomongin dan jangan dipikirin. Nah, kalau ada ente udah berangkat, emang udah daftar haji? Ya doain aja gitu. Dan bertindak, berpikir, bergestur memang seperti orang yang betul-betul akan berangkat haji. Pakai kemudian anduk putih kain ihram, 2 anduk putih bawa sini. Pakai mukena, pakai baju koko yang rapi, berdiri kemudian di pintu ruang kontrakan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Orang datang salaman, silakan duduk. Disuguhkannya kacang doang, kacang 2 kelinci juga. Hah? Dan do botol kalau botol mah kaya lah. Gelas duduk. Baik, terima kasih saudara-saudara yang dirahmati Allah. Insya Allah saya sama istri dan sama putra saya yang sulung akan berangkat haji ke Baitullah. Makasih kedatangannya. Mari kita tahlil sebentar, dipimpin sama Kong Haji Midin. Mudah-mudahan bukan cuma kami yang berangkat, tapi saudara semua berangkat. Haji Midin langsung tahlil. Al-Fatihah. Enggak usah dibatalkan, enggak usah ngomong. Sebenarnya ini saya habis dengar tahu saya Yusuf Mansur. Katanya suruh pura-pura aja pergi haji. Nggak usah diomongin karena itu fakta. Kalau fakta itu akan menggagalkan pikiran dan omongan, tinggalkan. Ada kejadian demi kejadian membuat dia benar-benar berangkat dengan izin Allah. Saya tanya, siapa orang di sini yang hadir belum punya anak keturunan, maju ke panggung. Izin Allah. Saya bertanya nih sama yang hadir, izin Buya, emang kelihatannya kayak orang sombong. Tapi saya bilang, siapa yang belum punya anak keturunan, sedangkan dia sudah bertahun-tahun menikah, maju ke panggung. Lihat, orang batal karena omongannya, orang batal karena pikirannya, orang batal karena perasaannya, orang batal karena tulisannya.
Siapa yang membatalkan dia untuk membayar hutangnya? Dia sendiri. Kemana-mana ngomong, aduh utang gue susah kebayar, aduh utang gue gak bakal kebayar, aduh utang saya gak mungkin bisa kebayar, aduh utang saya gak mungkin lunas, dan seterusnya. Siapa yang membatalkan dia untuk menikah? Dia sendiri. Saya mah udah tua, gak mungkin saya menikah. Saya mah jelek, gak mungkin saya menikah. Saya mah gak ada yang laku, saya mah gak ada yang mau. Begitu. Siapa yang membuat seseorang misalkan nggak bisa juga punya anak? Omongan dia sendiri. Saya mah mandul, nggak bisa. Saya mah punya penyakit kista. Saya mah punya penyakit miom. Saya udah bilang, kalau kenyataan itu mengganggu pikiran dan omongan, lebih baik tidak usah disertakan. Paham? Ya, ikutin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maju dua suami istri ke panggung. Siapa namanya? Sebutlah namanya Bukhari. Ini siapa namanya? Sebutlah namanya Ratna. Bukhari, Ratna, Mas Bukhari, Mas Ratna. Sudah berapa tahun menikah? Izin Pak Kiai, izin Pak Ustadz. Sudah 10 tahun jalan. Kalau nanti punya anak, namanya siapa? Ketawa nih dua. Boleh, kalau saya punya anak nanti, Kiai, saya namain Yusuf. Yuk, gue jadi anak lo dong. Iya boleh. Jadi kalau nanti Bukhari sama Ratna, Mas Bukhari sama Mbak Ratna punya anak, anaknya mau dinamakan Yusuf. Iya Ustaz, kalau boleh Ustaz, boleh. Sekarang saya bilang, rubah namamu menjadi ayah Yusuf, dan rubah namamu wahai Mbak Ratna menjadi Umi Yusuf. Ayah Yusuf, Mama Yusuf, Abi Yusuf, Umi Yusuf. Lalu saya minta yang hadir bersalaman sama dia. Bersalaman. Semua hadir salaman. Naik panggung. Saya tinggalkan ceramah. Saya perhatikan saja. Saya bilang jamaah, tolong salaman. Dan berikan berkat buat dia. Selamat ya. Insya Allah nanti kami akan datang ke persalinan kamu. Selamat ya. Kamu bakal punya anak. Selamat ya. Anak kamu cantik banget. Anak kamu cakep banget. Anak kamu... Ayo, ucapkan itu. Sampai dia lupa kalau namanya adalah Bukhari. Sampai dia lupa kalau namanya adalah Ratna. Terus saya bilang sama dia, pikiran dan omongan harus mendahului fisik. Ustadz Jamil salah satu korbannya. Berapa tahun antum? 7 tahun. 7 tahun gak punya anak. Ini orang paling dekat dengan saya. Benar-benar melakukan. Belum punya anak, tapi pergi ke pasar, beli dot, beli susu anak, beli ayunan. Ustadz Jamil sama Bunda Yeni, Ustadz Jamil sama Ustadz Yeni biasanya tidur rapat biasanya, saling pelukan, suami istri. Terus kita bercanda-canda, Mel, Yeni, lu tidur renggang dikit, kenapa? Ada anak lu di tengah. Pikirannya harus ada anak, sehingga fisik geser. Kenapa? Di tengah ada anak. Usapin tuh anak. Horor nih emang. Usapin. Nih, ini pelaku testimonial. Pasang gendongan, cekrek. Pasang gendongan, cekrek. Tengah malam bangun sholat malam sambil ngayun. Ini kosong, gak ada anak. Hatmu kosong, gak ada anak. Salatullah salamullah ala. Terus ayo.
salam ala habibillah. Ya ini manggil Jamil kakak, dirubah. Jangan kakak panggilannya, ayah. Asik. Jangan dek panggilannya, tapi panggil bunda. Nanti kemudian Jamil muda zaman dulu ngomong begini, Bun, gantian ngayunin ya. Bundanya ngayunin. Ayah mau ke toilet dulu. Habis dari toilet dengan tangan wudhu, gerakannya lihat, gerakannya mendahului fisik. Gerakannya mengambil anak ini, lalu menggendong. Salatullah. Horor ini, bener-bener horor ini. Salamullah Allah. Allahumma shalli wa sallim baraka wa ala. Ya Jamil, sekarang punya berapa anak ya? 4. Oh, 4. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Yusuf Mansur muda mengubah panggilan. Dulu kami miskin, izin Allah. Terus menyadari satu hal, saya kalau manggil istri dek, istri saya manggil saya juga kakak. Wah ini panggilan bukan orang kaya ini. Saya bilang sama istri saya, gantilah, jangan manggil kakak lah, kakak, bapak. Nanti kakak manggilnya mah kalau gitu, gitu orang kaya lah gitu, rasanya beda gitu. Ya ini mah cuma bahasa, tapi masya Allah. Saya bilang sama istri saya, ayo deh kita ke depan. Ayo mah kita ke depan. Depan. Saya pegang untuk tangan istri. Pikiran dan omongan mendahului fisik. Saya dulu tukang ayam, keliling. Tangan apa hitam? Keliling. Gak bisa beli cincin buat istri saya. Tapi saya bilang, bismillah, saya akan perbaiki pikiran, saya akan perbaiki omongan. Pikiran dan omongan harus mendahului fisik. Saya pegang tangan istri, kemudian saya angkat ke langit. Terus saya bilang, Assalamualaikum cincin. Di seluruh dunia, terbang kamu satu sini. Ayo mama tangannya mah, geterin mah. Kayak orang belum. Ayo. Saya ngebayangin cincin berterbangan nih, gitu. Mana terus masuk satu. Terus saya tanya istri saya, udah berasa belum? Apaan? Apaan? Saya bilang, loh, mama ini harus merasakan dulu, harus benar-benar menjiwai. Seperti dulu ibu saya di tahun 83, di tahun 84, di tahun 85 memberhentikan satu tukang poster gambar Mekah, gambar Masjidil Haram, diberhentiin gue. Dia cabut satu gulungan, buka, gambar Mekah. Dia ambil kayu, dia tempel sendiri sama tangannya pas saat itu. Kemudian dia panggil saya, Sob, sini. Ditempel sama dia, bantuin. Terus kata ibu saya nih, Sob, ibu lihat ada gambar kamu di sini. Saya bilang, mana? Sob, kamu harus lihat, itu gambar kamu. Enggak ada. Harus ada. Kalau enggak ada, kamu enggak bisa kesini. Gini, ngomongnya diajar sama ibu saya. Iya, ada. Oh, ada. Waki, Ustaz, terjadi. Saya cerita di Habib Umar kemarin di Tarim, di Hadramaut, saya cerita sama dia. Lama kuntu fi Sigol, ya Habibi Habib Umar. Wada'at ummi surat
Masjidil Haram. Terus dia manggil saya. So, mana? Saya ngikutin tim. Wah, Bu. Teman-teman di sini dulu bawa. Apa kata ibu saya? Setiap kamu pergi ke sekolah, setiap kamu pergi ke madrasah, berdiri dulu di sini. Kamu berselawat dan kamu lihat gambar ini sampai wajah kamu itu benar-benar ada. Bila kamu ikutin ibu, kata ibu nanti kamu bisa pergi ke Mekah, kamu bisa pergi ke tanah suci seperti kamu pergi ke depan pintu. Itu dia bilang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Istri saya kemudian belajar bersama-sama saya. Saya naikin tangan ke atas. Terus apa kata istri saya? Pak, iya, cincinnya masuk ke tangan kanan. Oh, tangan kanan. Kan saya megangnya tangan kiri. Bercanda dia. Terus dia bilang, nih tuh cincinnya, cakep gak Pak? Iya bener cakep. Padahal nggak ada. Dan itu dilakukan berminggu-minggu. Sampai kemudian ada sahabat saya Benny nelfon, zaman Ratelindo saat itu. Sati Sob, iya Ji, bisa ke bandara nggak? Bisa. Kenapa? Umi turun dari Semarang, amanah, pengen ketemu antum, Ustadz muda, kata dia. Tapi tolong bawa istri ya. Karena istri saya juga ikut. Berangkatlah kemudian saya dengan Maimunah. Ya. Ada Maimunah di sini. Oh, istriku. Oh, hati-hati nih omongan ini. Santri-santri, nah, kami berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Muncullah Benny, ibunya sama istrinya. Begitu muncul, saya salaman, cium tangan. Terus istri saya salaman, cium tangan. Begitu istri saya salaman, dipegang tangannya sama ibunya Benny. Istrinya Ustadz kok nggak pakai cincin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Ingat saya bercanda. Assalamualaikum cincin-cincin di seluruh dunia. Terbang ke satu di antara kamu. Sini datang ke tangan istriku. Luar biasa. Luar biasa. Begitu istri saya cium tangan, kok istrinya Ustadz nggak pakai cincin. Dia copot cincinnya, terus dia masukkan ke jari manisnya istri saya. Luar biasa. Kawirda. Siapa yang kenal Kawirda? Masya Allah. Siapa yang pengen Kawirda kemarin? Benar. Kawirda waktu kecil 2010 pengen MacBook. 2010 tahun dimana Mawaridus Salam berdiri. Kawirda pengen notebook, MacBook namanya. Ini persis kayak gini nih, ini persis kayak gini. Afwan, oke. Perhatikan, Papa. Iya Kak, Papa pengen notebook. Sebentar. Saya ke dapur nyari kayak begini. Kak, ini notebooknya. Kamu tulis itu. Oh siap Pak. Ini. Saya tanya, mau ngapain Kak? Habis baterainya. Ya, tapi hanya berjarak 2 bulan Allah titipkan kemudian notebook ke Kiai Jamil. Allah titipkan MacBook ke Kiai Jamil. Saya ceramah di mana itu? Samarinda. Ceramah di Samarinda. Begitu ceramah di Samarinda, Haji Eko namanya nitipin
satu plastik tipis, saya nggak tahu isinya apa, kerasnya kayak hitam. Begitu saya buka notebook loh, dan ibunya nggak tahu, mamanya nggak tahu. Anda tahu lokasi notebook itu ditaruh di mana? Ditaruh di meja yang dulu itu berhalusinasi dengan kardus. Allahumma sholli wa sallim barakallahu. Perhatikan, tulis sebagai penutup, makin gede, tulis, makin gede, tulis, makin luas, makin tinggi, makin banyak, makin hebat pikiran dan omongannya, maka fisiknya makin hebat. Makin menggelegar pikiran dan omongannya, maka fisiknya makin menggelegar. Ustaz, siap. Mawardu Salam awal 98. Itu. 2010 90 ya muridnya 98. Tahun kedua 300. Tahun ketiga 500, sekarang 1800. Itu masih koma, jangan titik. Maka tadi saya kemudian mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang Mawardu Salam 15.000. Perhatikan. Tadi udah dengar contohnya, ada orang tinggal di rumah kontrakan, oke? Terus dia masuk nih ke rumah kontrakannya, tapi dia masuk fisiknya di rumah kontrakannya, tapi pikiran dan omongannya bukan di kontrakan. Udah bagus belum? Insya Allah sudah. Mau tahu yang lebih bagus apa? Ketika dia mulai masuk kampung, belum sampai ke gang, yang dia lihat adalah perumahan yang dia bangun. Tapi habis itu action lah. Beda nggak? Iya kan Ustaz? Habis itu Beda nggak? membentuk. Kalau tadi rumah nih, masuk rumah nih, rumah berubah. Sekarang digedein dengan Sulaiman Spirit, murka. Jadi ketika dia pulang dari kantornya, dari pabriknya, begitu mulai masuk kampung dia, yang dia lihat bukan kampung dia, tapi yang dia lihat adalah perumahan mewah, megah, lagi luas yang dia bangun. Kamu kalau pengen jadi dokter, kalau ngeliat dokter itu kamu jadi. Kalau kamu pengen jadi kiai, ngeliat kiai siapa aja itu kamu jadi. Saya nonton Agim zaman dulu, yang saya lihat saya nonton Ustaz Arifin Ilham, belajar zikir dengan beliau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya nggak ngeliat dia, yang saya lihat saya. Dan saya latihan, saya duluin omongan saya, padahal fisik saya belum. Saya pakai baju koko terbaik saat itu, saya pakai kain terbaik saat itu, lalu saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, saya Yusuf Mansur kembali bertemu dengan saya di acara rutin pengajian mingguan di stasiun layar kaca RCTI. Bismillah, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Padahal saya ngomongnya di dapur, saya ngomongnya di kamar. Saya kemudian mengajar, saya buka Riyadhus Shalihin, saya buka itu yang namanya kitab ini, kitab itu, Ihya Ulumuddin. Saya pakai baju terbaik, saya pakai sorban, kemudian saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua santri-santri apa kabar? Baik semua, baik. Silakan dibuka bab yang ketiga. Buka. Benar-benar seakan-akan saya ngajar, dan Anda tahu tidak ada satupun yang ada di depan saya. Nggak ada urusan. Fakta nggak ada urusannya sama pikiran dan omong, nggak ada urusan. Mana ada urusannya? Nah, tinggal kalian belajar. Kalian pakai sepatu nih, pengen jadi tentara, sepatunya kayak sepatu tentara aja, gitu. Hah? Kalian ngeliat rumah sakit, namanya misalkan rumah sakitnya, katakanlah rumah sakit Mawardu Salam, amin. Tapi setiap kalian lihat namanya nama kalian.
Rumah sakitnya nama kalian. Demi Allah, kalau kalian strong, maka 20 tahun yang akan datang itu berwujud dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Allah mengajarkan bahwa Dia Maha Besar. Kenapa lalu ucapan kita ini selalu kecil? Allah mengajarkan Dia Maha Kuat. Lalu kenapa kemudian ucapan kita juga lemah terus? Allah Maha Kaya. Lalu kenapa kemudian kita juga sering merasanya nggak punya, susah, miskin dan lain sebagainya? Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan pelajaran buat kita semua, sehingga anak-anak semua dan bahkan ustadz-ustadzah, saya juga begitu, bisa terus belajar bahwa pikiran dan omongan harus mendahului fisik. Terima kasih Buya. Kayaknya doa Buya kayaknya. Insyaallah ya, tulis di kertas kalian semua. New York, I am coming. London, I am coming. Turki, I am coming. Jodohku, come here. Ya apa kek? Coba yang sering ngomong, nanti abang punya istri 4, nanti abang punya istri 4, nanti abang punya istri 4. Kemana aja dia ngomong begitu? Ustaz Arifin Ilham. Dan betul terjadi. Tapi Yusuf Mansur, gue mah satu aja. Gue mah satu aja. Satu betul. Mau dirubah, nggak kerubah-rubah nih belum. Kan belajar sama bule. Beda Ustaz, omongan kamu beda. Jadi anak-anak mesti latihan. Kita sama-sama Kairo ya. Gitu kalau ngomong. Kalau ngomong begitu. Wirda kalau ditanya, kamu kemana nanti? Mau bikin kampus Pak. Beda. Beda loh. Kontrakan, perumahan. Mahasiswa pengen bikin kampus. Beda. Beda tuh. Nanti kamu dari sini mau kemana? Al-Azhar Pak Ustaz. Beda. Nanti kamu dari sini kemana? Mau bikin kampus Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan kalian mendapatkan cita-cita kalian, amin. Mendapatkan impian kalian, amin. Selalu pikiran bawa duluan, selalu omongan bawa duluan. Tulis apa yang menjadi cita-cita dan impian kamu. Liatin terus, baca terus, sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahul Wahhab. Insyaallah Allah adalah Al-Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mujtaba al-Mukhtar al-Muayyad al-Mumajjad Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar kulli yasar wa bil khair kulli khair wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in wa ala al-madhkurin wal maqsudin wal maktubin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arsy midada kalimati. Ya Allah, mudah-mudahan pikiran kami bisa terus ditingkatkan kemampuannya oleh-Mu ya Allah. Omongan kami juga bisa Engkau bersihkan sebersih-bersihnya, lalu punya kekuatan-kekuatan-Mu ya Allah, mengantarkan kemudian fisik kami kemana pikiran kami dan omongan kami berada. Ya Allah, jauhkan pikiran kami dari hal-hal yang busuk, dari hal-hal yang buruk, supaya on terus ya Allah, dan terus berhubungan dengan-Mu ya Rabb. Dan izinkan mulut kami juga terus berkata yang baik, baca Quran, ngaji, sholawat, berkata jujur, memuji orang, tidak memaki, tidak mencaci, tidak gibahin, tidak ngomongin orang, tidak fitnah, sehingga omongan apapun yang kami omongkan ya Allah jadi dengan izin-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang tidak memakai kekuatan pikiran, kekuatan omongan, seringnya mengeluh, seringnya nyerah, seringnya merasa kecil, seringnya merasa lemah. Ya Allah, mudah-mudahan pelajaran hari ini membuat kami bisa terus berpikir positif, ngomong yang positif, yang gede, yang besar, yang menggelegar, yang membedakan kami dengan yang lain ya Allah, lalu mendapatkan keberkahan dari kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu, keagungan. Ya Allah,
Mudah-mudahan mawaridus sana dan semua pesantren lain di seluruh dunia selamat semua. Gak ada yang namanya kecelakaan ini, kecelakaan itu, kejadian gak enak ini, kejadian gak enak ini. Menjadi tempat pendidikan terbaik di Indonesia ya Allah, bahkan di dunia. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dibangun oleh mawaridus sana dan oleh pesantren-pesantren di seluruh duniamu ya Allah, jadi semua, hasil semua, beres semua, tanpa meninggalkan hutang, tanpa meninggalkan tagihan, rapi serapi-rapinya, jadi sejadi-jadinya, dan keadaan Engkau berikan berkah dan hidayah. Antarkan anak-anak kami ini ya Allah, anak-anak pesantren Mawaridus sana dan pesantren-pesantren yang lain menuju pada apa yang menjadi cita-citanya dan impiannya. Wassallallahu ala nabiyyina maulana Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah ya, nanti terus belajar lagi. Kapan nanti Kawirga kemari belajar lagi. Nanti saya akan titipkan kalau Kawirga kapan nanti ke Sumatera Utara, mampir ke Mawaridus Salam. Kiai bikin video kecil, Coba bilang Kawirda ditunggu di Mawaridus Salam, ya. Nah, saya sampaikan ke beliau. Ya, nah, ya 1, 2, 3. Oh, Kawirda ditunggu di Mawaridus Salam. Kawirda udah beli baju pengantin? Iya, belum ada jodohnya. Dan Kawirda udah nanya udah. Nanyanya hebat Kiai. Bukan nanya ada tanggal berapa yang kosong, enggak. Kawirda tuh nanya begini, ada tanggal berapa aja yang kosong, saya mau book semua. Emang beda, sudah Sulaiman Spirit. Terus ditanya, emang mau kawin berapa kali Kak? Oh enggak, saya mau sekalian punya wedding organizer gitu. Beda. Dia udah jajal-jajal dia tuh, ala ini, ala itu. Belum ada jodoh, belum ada. Masya Allah emang. Insya Allah lah, mudah-mudahan kamu juga nanti kalau nanti udah nih besok nih kalian menjadi berjaka orang dewasa, ya. Terus belum menikah, misalkan usia udah 30, gampang pergi ke pasar, tangan begini. Hati-hati dong, ayo. Padahal nggak ada orang, gini. Sama tuyul. Apa tuyulnya? Jalan, gini loh, masuk ke mall gini. Ya bang ya, masya Allah cakep loh bang. Orang pada bingung, sama siapa di jalan? Terus masuk ke Pizza Hut, masuk ke McD, belinya dua belinya, jangan satu. Masuk ke bang soto, 2. Tukang soto bingung, kan ade sendiri, enggak bang, berdua, ini nggak lihat. Tukang soto, wah, soto dimakan, dihidangkan, 2. Kamu harus begini emang orang yang begini emang dibilang gila, memang. Dan biar aja, ada urusan kita sama dia. Dia boleh nggak percaya sama omongan kita, jangan kita nggak percaya sama omongan kita. Soto datang 2 mel, 2 soto datang. Ayo bang, suapin aneh bang, kasih. Kita emang nggak kita. Oh. Yang datang tukang soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?